Kalian gak akan percaya apa yang bakal kalian dengar. Baru 3 bulan buka usaha kuliner, tapi sudah bisa beli mobil. Gimana caranya? Ini bukan hanya cerita biasa, tapi kisah inspiratif yang bisa bikin kalian terinspirasi untuk mulai berbisnis apapun modalnya. Penasaran kan? Stay tune dan simak perjalanan luar biasa ini. Persiapan awal memulai usaha kuliner. Setelah memutuskan untuk memulai usaha kuliner, langkah pertama yang diambil adalah menentukan konsep yang tepat. Tanpa konsep yang jelas, usaha ini bisa sulit berkembang. Ibu ini, yang memulai dengan modal yang sangat terbatas, memilih untuk membuat kuliner yang unik dan belum ada di pasaran. Beliau menyadari bahwa dengan menawarkan sesuatu yang baru dan menarik, pelanggan pasti akan berdatangan. Maka lahirlah ide untuk membuka usaha kuliner yang menggabungkan cita rasa lokal dengan inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Langkah berikutnya adalah riset pasar. Beliau menghabiskan waktu beberapa minggu untuk mencoba berbagai resep, berbicara dengan calon pelanggan, dan mencari tahu jenis makanan yang paling banyak diminati. Setelah beberapa percakapan dan uji coba rasa, akhirnya diputuskan untuk membuka usaha kuliner yang menyajikan makanan yang bisa menggugah selera dan menarik perhatian. Penyusunan rencana usaha pun dimulai. Ibu ini menyiapkan daftar bahan-bahan yang dibutuhkan, peralatan dapur, dan lokasi yang strategis. Dengan melihat tren saat itu, beliau memutuskan untuk memulai usaha kuliner ini dengan gerobak yang bisa dipindah-pindahkan, mengingat kebutuhan untuk menjangkau lebih banyak orang di berbagai tempat. Tentu saja, pemilihan lokasi menjadi kunci penting untuk memulai usaha ini. Modal dan pengeluaran. Saat memulai usaha kuliner ini, ibu ini hanya memiliki modal awal sekitar 2 juta rupiah. Modal ini digunakan untuk membeli bahan baku awal, menyewa tempat untuk berjualan, serta membeli peralatan dapur sederhana yang dibutuhkan. Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, ia memutuskan untuk membeli gerobak bekas yang sudah cukup layak pakai dengan harga terjangkau. Tidak lupa, ia membeli peralatan masak seperti kompor gas, panci, dan peralatan makan untuk pelanggan. Selanjutnya, biaya pengeluaran yang cukup signifikan adalah untuk bahan baku. Untuk memulai usaha ini, ibu ini membeli bahan baku sebanyak mungkin agar bisa menyajikan makanan berkualitas dan memadai untuk beberapa hari pertama. Ia membeli sayuran segar, daging, bumbu dapur, dan bahan-bahan lainnya. Semua bahan ini dibeli dari pasar grosir untuk mendapatkan harga yang lebih murah sehingga modal bisa dipergunakan lebih efektif. Selain itu, ada juga biaya untuk membeli kemasan makanan dan minuman. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya memilih kemasan yang praktis dan ramah lingkungan agar pelanggan merasa nyaman. Sebagian besar pengeluaran tersebut sudah dipersiapkan dengan matang agar bisnis kuliner ini bisa berjalan dengan lancar. Proses penjualan dan pemasaran. Pada hari pertama berjualan, ibu ini merasa cemas. Ia tahu, hanya dengan promosi yang tepat, usaha ini bisa mendapatkan perhatian banyak orang. Untuk itu, ia memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan makanan yang dijualnya. Setiap hari, beliau mengunggah foto-foto makanan dengan tampilan yang menarik, serta memberikan informasi lokasi tempat berjualan. Tidak hanya itu, ibu ini juga memanfaatkan diskon dan promo menarik untuk menarik lebih banyak pelanggan. Ia memutuskan untuk memberikan diskon 20% pada pembelian pertama, dan menawarkan hadiah menarik untuk pelanggan yang membeli dalam jumlah tertentu. Ini terbukti efektif untuk menarik perhatian banyak orang, terutama di media sosial. Pelanggan pertama datang dengan penasaran, tetapi setelah mencoba makanan yang disajikan, mereka merasa puas dan langsung memberikan rekomendasi kepada teman-teman mereka. Seiring berjalannya waktu, pelanggan semakin banyak berdatangan. Makanan yang enak dan pelayanan yang ramah membuat usaha kuliner ini semakin populer. Setelah 3 minggu berjalan, bisnis ini mulai menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Ibu ini mencatat semua pengeluaran dan pendapatan setiap harinya. Dengan cara ini, ia bisa menghitung keuntungan secara lebih akurat dan melihat bagian mana yang perlu diperbaiki.
Pendapatan yang didapatkan setiap hari cukup stabil, meskipun belum mencapai target yang diinginkan. Setelah memperhitungkan semua biaya operasional dan keuntungan, ibu ini mulai merasakan dampaknya. Ia berhasil menghemat cukup banyak uang yang dapat digunakan untuk membeli peralatan tambahan dan mengembangkan usaha ini. Ia juga menyisihkan sebagian keuntungan untuk meningkatkan kualitas bahan baku dan memperbaiki tampilan gerobak jualannya agar lebih menarik dan nyaman. Usaha kuliner yang awalnya hanya menjual makanan sederhana, kini berkembang menjadi sebuah bisnis yang cukup menguntungkan. Meskipun ibu ini menghadapi banyak tantangan, termasuk persaingan dan fluktuasi harga bahan baku, ia tetap bertahan dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Menu baru dan diversifikasi produk. Setelah berhasil mencatatkan penjualan yang stabil, ibu ini mulai berpikir untuk diversifikasi menu. Melihat antusiasme pelanggan yang datang kembali dan meminta variasi menu, beliau memutuskan untuk menambahkan beberapa pilihan makanan baru yang unik dan tidak ada di tempat lain. Ibu ini terus mencari inspirasi dari makanan khas daerah, menggabungkan rasa tradisional dengan sentuhan modern agar semakin menarik minat pasar. Proses eksperimen dengan berbagai resep baru pun dimulai. Setiap percobaan dilakukan dengan hati-hati, memikirkan keseimbangan rasa dan tekstur, serta memastikan harga bahan baku tetap efisien. Beberapa bulan setelah buka, usaha kuliner ini menambahkan menu baru yang langsung mendapat sambutan positif dari pelanggan setia dan menarik pelanggan baru yang penasaran. Untuk memperkenalkan menu baru ini, ibu ini mengadakan promo khusus. Ia menawarkan paket combo dengan harga terjangkau, di mana pelanggan bisa mencoba beberapa menu baru dalam satu paket. Ini menjadi daya tarik tambahan yang sukses menarik perhatian banyak orang, dan penjualan melonjak signifikan dalam waktu singkat. Peningkatan layanan dan reputasi usaha. Dengan semakin banyaknya pelanggan, ibu ini semakin fokus pada pelayanan. Ia menyadari bahwa layanan yang cepat, ramah, dan berkualitas merupakan faktor penting agar pelanggan kembali lagi. Oleh karena itu, ia mulai melatih staf agar dapat memberikan pelayanan terbaik, serta memastikan kebersihan gerobak dan makanan yang disajikan tetap terjaga. Selain itu, ibu ini juga mulai menerima feedback dari pelanggan secara aktif. Ia mendengarkan dengan cermat setiap saran dan kritik, baik secara langsung maupun melalui platform online. Dari sini, beliau memperbaiki beberapa aspek seperti mempercepat waktu pelayanan dan meningkatkan kualitas rasa menu yang ada. Ini membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan lebih loyal pada usaha kuliner yang dikelolanya. Dalam waktu 6 bulan, usaha kuliner ini sudah memiliki reputasi yang solid di kalangan masyarakat. Bahkan beberapa pelanggan setia mulai merekomendasikan usaha ini kepada teman dan keluarga mereka. Hal ini membantu memperluas jangkauan pasar dan membuat pelanggan baru terus berdatangan. Hitungan modal, pengeluaran, dan keuntungan. Setelah 6 bulan berjalan, ibu ini mulai memonitor lebih detail tentang perputaran uang dalam bisnisnya. Berikut adalah rincian hitungannya. Modal awal, gerobak bekas 2 juta, peralatan dapur 1,5 juta, bahan baku mingguan 2 juta, sewa tempat 1 juta, biaya lain-lain, kemasan dan promosi 1 juta. Total modal awal 7,5 juta. Pengeluaran bulanan, bahan baku per bulan 8 juta, gaji pegawai per bulan 3 juta, sewa tempat dan operasional 2 juta, biaya kemasan dan promosi 1 juta. Total pengeluaran bulanan 14 juta. Pendapatan bulanan, pendapatan rata-rata per hari 800.000, pendapatan bulanan 800.000 kali 30 sama dengan 24 juta. Keuntungan bulanan 24 juta dikurangi 14 juta sama dengan 10 juta. Setelah 6 bulan berjalan dengan keuntungan bersih sekitar 10 juta per bulan, ibu ini merasa usaha kulinernya sudah sangat menguntungkan. Keuntungan yang didapatkan bukan hanya cukup untuk membayar operasional dan gaji pegawai, tetapi juga memungkinkan ibu ini untuk membeli mobil pertama yang selama ini menjadi impian. Keberhasilan dan pembelian mobil.
Dengan hasil yang memuaskan, ibu ini akhirnya memutuskan untuk membeli mobil. Mobil ini tidak hanya digunakan untuk mendukung operasional bisnis seperti pengantaran bahan baku atau keperluan lainnya, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan usaha yang telah ia jalani. Mobil yang dibeli adalah mobil bekas dengan harga terjangkau, namun sangat membantu kelancaran operasional. Ini juga menjadi bukti nyata bahwa usaha kuliner yang dimulai dengan modal kecil dan penuh tantangan dapat berkembang pesat dengan usaha keras, kreativitas, dan konsistensi. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membuka peluang bagi ibu ini untuk berkembang lebih jauh lagi, seperti membuka cabang di lokasi lain atau bahkan membuka gerai makanan dengan model yang lebih besar di masa depan. Harapan ke depan. Perjalanan usaha kuliner ini menunjukkan bahwa dengan ketekunan, inovasi, dan pemahaman pasar yang tepat, segala tantangan bisa dihadapi dan diubah menjadi kesuksesan. Dari awal yang sederhana dengan modal terbatas, ibu ini berhasil membuktikan bahwa kesuksesan dalam berbisnis tidak selalu bergantung pada modal besar, melainkan pada niat, kerja keras, dan strategi yang matang. Dengan hasil yang kini diraih, ibu ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, tetapi juga memberikan peluang bagi banyak orang melalui pembukaan lapangan kerja. Ke depan, ia memiliki visi untuk terus mengembangkan usaha kulinernya, memperkenalkan lebih banyak menu unik, serta membuka cabang di berbagai tempat untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana usaha kuliner yang dimulai dengan tekad dan mimpi besar dapat berkembang pesat dan memberikan dampak positif. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memulai usaha, bahwa segala sesuatu dimulai dengan langkah pertama yang penuh semangat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan usaha kuliner ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini menginspirasi dan memberikan ide-ide baru untuk kalian yang ingin memulai usaha. Kalau kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk beri like, komentar, dan subscribe ya. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beritahu kami apa yang paling menginspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.